Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok yang membuat aplikasi penjualanan alat tulis berbasis Java NetBeans untuk memenuhi mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk mempermudah proses penjualan dan pengelolaan data secara komputerisasi. Dengan aplikasi ini, pencatatan barang, transaksi, dan pembuatan laporan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan mengurangi kesalahan dibandingkan pencatatan secara manual. Sebelum masuk ke demo aplikasinya, izinkan kami perkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Ada Abdul Rahim Hakim. 2. Cantika Canda Kirana. 3. Lira Firna. 4. Riviandita Azhara. Dan yang kelima, Nurul Harisya Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan aplikasi sistem penjualan alat tulis kantor atau ATK yang dibuat menggunakan Java NetBeans dan database MySQL. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses pengelolaan data barang, transaksi penjualan, dan pembuatan laporan. Di sini kami menggunakan Java Frame Prompt untuk mendesain tampilan agar terlihat menarik. Di sini terdapat dua package. Yang pertama itu yaitu package database, yang kedua package view. Di package database ada koneksi.java dan session.java. Di package view ada daftar.java, dashboard.java, form laporan.java, form produk, form riwayat, form transaksi, dan form login. Di sini kami menggunakan library FlatLab dan MySQL connector, lalu menggunakan JDK 25. Yang pertama di bagian login, halaman ini merupakan halaman pertama yang muncul saat aplikasi dijalankan. Pengguna harus memasukkan username dan password yang benar agar dapat mengakses sistem. Fitur ini bertujuan untuk menjaga keamanan data. Nah, di bagian if username is empty ini, jika username kosong atau password kosong, maka fungsi panel ini akan mengirim pesan username dan password wajib diisi. Kemudian, jika password dan username yang dimasukkan benar, maka pesan yang akan muncul login berhasil. Dan di new dashboard set visible through this post. Ini adalah fungsi untuk menghubungkan jika kita tadi berhasil login, dia akan langsung terhubung ke form selanjutnya yaitu form dashboard. Dan di sini ada jika username atau password salah, maka akan ada pesan username atau password salah. Di fungsi FlatLab ini untuk menjalankan FlatLab untuk menampilkan tampilan yang program saya buat itu menjadi lebih modern. Dan di sini adalah import-importnya seperti import database session, form FlatLab untuk FlatLab, data ini library, kemudian database koneksi. Nah, sekarang di bagian form daftar, di bagian sini, if nama is empty, username is empty, yang artinya jika nama kosong, username kosong, password kosong, dan konfirmasi password kosong, maka sistem akan mengirimkan pesan semua data wajib diisi. Ini adalah fungsi untuk konfirmasi password. Jika password konfirmasi tidak sama dengan password yang kita buat, maka sistem akan memberikan pesan password tidak sama. Jadi kita samakan dengan password yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada fungsi if and next. Di fungsi ini untuk bagian username,
di string check ini, dia akan mengecek username yang sama. Jika ada username yang sama, maka kita tidak dapat membuatnya kembali. Jadi kita mengganti username dengan username lain. Dan jika username sama, dia akan mengirimkan pesan username sudah digunakan. Di fungsi ini semua, jika semuanya sudah berhasil dan tidak ada error atau kendala seperti di fungsi-fungsi sebelumnya, maka sistem akan memberikan pesan registrasi berhasil, dan itu sudah terbuat di database kita untuk akunnya. Kita akan lanjut ke bagian dashboard. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke dashboard. Dashboard berfungsi sebagai pusat navigasi, memudahkan pengguna mengakses seluruh menu dalam aplikasi. Di sini saya buat dua menu dashboard, yaitu untuk admin dan user. Nah, di bagian sini, jika role kita admin, button produk dan button laporan atau menu produk dan menu laporan diizinkan untuk ditampilkan. Lalu button transaksi dan riwayat akan tidak diizinkan atau tidak ditampilkan. Dan di bagian label infonya itu, kalau kita login sebagai admin, dia menjadi total pendapatan. Jika kita login sebagai user, button produknya itu dan laporannya itu gantian tidak diizinkan atau tidak ditampilkan. Jadi button transaksi dan riwayat untuk menu user diizinkan ya, yang label info tadi. Jika kita user, dia akan bacaan total belanja. Mungkin segitu aja codingnya, bisa saya jelaskan di sini dulu. Di sini ada coding yang lainnya untuk dashboard. Kita akan lanjut ke bagian laporan. Di sini ada form laporan. Di sini saya membuat banyak fungsi seperti cetak laporan dan tabel laporan. Di sini bisa dilihat sendiri codingnya. Nah, saya akan mau jelaskan sedikit tentang cetak laporan. Jika laporan berhasil, sistem akan memberitahukan atau mengirim pesan laporan berhasil dicetak. Dan jika kita membatalkan pencetakan atau close, sistem akan memberitahukan juga atau memberitahu pesan pencetakan dibatalkan. Jika gagal dalam mencetaknya, maka sistem akan memberitahu gagal mencetak. Nah, di sini saya akan jelaskan singkat di coding ini. Jadi coding ini C sama dengan if get check. Saat itu berguna untuk memblokir huruf dari sistem kita. Seperti kita mau menuliskan harga, di situ kan harga itu seharusnya hanya angka. Jadi sistem ini memblokir huruf. Jadi ketika kita ketik huruf, maka yang di sistem itu tidak akan bisa terisi huruf di text fieldnya itu. Dia hanya muncul angka. Ketika kita mengetik angka baru muncul angkanya yang kita ketik. Jika huruf diblokir. Mungkin segitu aja penjelasan dari coding ini. Kita akan lanjut ke form produk. Nah, di sini ada dua coding seperti tadi untuk memblokir huruf, karena kita membuat text field itu harga, dan text field stock itu kan menggunakan angka atau tidak menggunakan huruf. Di sini bisa kita lihat coding-codingannya. Ini seperti yang tadi dijelaskan juga, ini untuk memanggil flat lab agar tampilannya lebih modern. Ya, kemudian kita akan ke form riwayat. Di form riwayat ini hampir sama dengan form laporan. Dia menampilkan riwayat dari kit pembeli atau user. Menu ini digunakan untuk melihat kembali seluruh transaksi yang pernah dilakukan. Fitur ini membantu pengguna dalam mencetak data penjualan sebelumnya.
Di fungsi ini, fungsinya memilih database dari table transaksi. Dia mengambil ID user, kemudian order by desk. Di sini ada kolom ID, produk, harga, jumlah, dan total dan tanggal. Nah, di sini saya membuat fungsi ini, table riwayat set default editor object plus null. Fungsi coding ini adalah untuk membuat table kita itu tidak bisa diedit. Ketika kita mengklik table yang ada di sistem kita ini, kan kalau nggak pakai coding ini bisa diedit. Jadi mungkin rugilah perusahaan kalau admin atau user bisa mengedit sendiri. Jadi saya membuat fungsi ini untuk mencegah agar table yang di sistem kita itu tidak bisa diedit. Table riwayat ini kan fungsi untuk melihat riwayat kita. Kalau bisa diedit kan kurang masuk akal gitu. Dan ini coding-coding yang lainnya bisa dilihat. Nah, di sini kan ada fungsi button replace. Button replace itu memanggil hitung total, text cari teks. Button kembali, new dashboard set visible, seperti yang sebelum saya jelaskan. New dashboard set visible itu untuk menuju form selanjutnya. Yang kita pilih di sini adalah menu dashboard. Jadi button kembali ini, jika kita klik akan kembali ke dashboard. Kita akan lanjut ke form transaksi. Di form transaksi ini sebenarnya hampir sama semua, cuman saya akan sedikit menjelaskan tentang form transaksi ini. Di bagian ini generate struktur, di bagian ini database mengambil nomor faktur terakhir berdasarkan urut numerik terbesar. Di string SQL select nomor faktur from transaksi where no factor like invoice order by no factor dash limit 1. Itu untuk berdasarkan urutan numerik terbesar ya. Jika last factor get string no factor, contohnya invoice, di sini ada saya buat di contohnya itu invoice 005, mengambil angka yang di belakang invoice indeks keempat hingga selesai. Yaitu urutan integer last factor subpairing 4. Dia akan mengurutkan naikkan urutannya. Misal kita pertama kali memesan, dia akan invoice 001. Jika kita memesan dua barang kedua atau dua barang gitu, kan sistem kami kan cuma bisa satu barang membelinya atau menyimpannya. Jadi jika memesan barang selanjutnya, dia akan mengikuti sistemnya. Misalnya tadi invoice 001, kalau kita beli barang lagi jadi invoice 002. Begitupun sebaliknya, jika kita membeli barang lagi, dia akan menjadi invoice 003. Seperti itu aja kira. Nah, di bagian ini ada tampil produk, ada combo box produk, fungsi combo boxnya, kemudian ada fungsi hitung, int harga, integer version, teks harga. Jika jumlah lebih besar dari stok, maka stok tidak mencukupi. int total, cara mencari total yaitu harga dikali jumlah. Bisa ada fungsi memberitahukan jumlah harus berupa angka, jadi tidak bisa kalau nggak angka. Di sini ada tombol button simpan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ini. Nah, di bagian validasi jumlah ini, sistem kami akan validasi jumlahnya dulu. Jika jumlah lebih kecil dari 0, maka pesan dari sistem akan muncul jumlah harus lebih dari 0. Dan di sini ada validasi stok juga. Jika jumlah lebih besar dari stok, maka sistem akan memberitahukan stok tidak mencukupi.
Jadi misal kita membeli barang itu 2 biji, cuman stoknya ada 1, jadi dia akan memberitahukan sistem stok tidak mencukupi. Nah, di sini ada fungsi text by ya. Di sini ada button kembali seperti sebelumnya. Dia akan kami membuat fungsi untuk mengembalikannya ke panel dashboard. Di sini ada fungsi untuk membagi black lab. Nah, mungkin saya akan menjelaskan di bagian koneksi karena tadi harusnya koneksi luar yang saya jelaskan. Di bagian koneksi ini, database berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan MySQL sehingga seluruh data seperti data produk dan transaksi dapat disimpan dan dikelola dengan baik. Seperti inilah coding koneksi database-nya. Jika sudah membuat ini, kita memerlukan konektor database seperti ini, MySQL konektor Java. Kemudian di bagian session ini digunakan untuk menyimpan data pengguna yang sedang login selama aplikasi digunakan. Dan mungkin segitu aja penjelasan tentang coding dari sistem kami. Bila ada salah, saya mau minta maaf. Saya sendiri Abdurrahim Hakim ingin meminta maaf atas presentasinya yang sedikit buruk. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem penjualan ATK ini dapat membantu proses penjualan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Di sini ada fitur Regis. Kita pijit, terus kita akan masukkan nama, username, dan password. Lalu kita klik daftar. Jika loginnya sudah berhasil, kita okekan. Lanjut, kalau sudah terdaftar, kita ke login. Kita masukkan username yang sudah kita buat dan passwordnya. Di sini login sudah berhasil. Lanjut, kita akan ke bagian transaksi. Di sini ada produk. Di sini kita bisa memilih jenis produk apa aja yang mau kita pilih dan kita beli. Dan ada harga, jumlah juga. Kita masukkan jumlahnya, kita pilih 12. Di sini ada stoknya. Langsung kita hitung. Dan kita masukkan nominal uang kita. Di sini otomatis di bagian kembalian uangnya sudah otomatis. Lanjut kita simpan. Dan transaksi berhasil. Oke, kita akan pencet kembali dan kita lihat riwayat. Nah, di sini sudah ada riwayat pembelian. Lanjut, kita akan memesan satu produk lagi. Di sini kita pilih pulpen. Harganya 5.000, jumlahnya kita buat 2. Kita hitung jumlah nominalnya. Lalu kita simpan. Transaksi kedua berhasil. Kita kembali dan kita lihat riwayat transaksi yang kedua. Di sini kita sudah melakukan 2 transaksi. Di sini ada ID, produk, harga, jumlah, total, dan tanggal. Di sini juga ada cari produk. Di sini itu kita bisa mencari produk yang kita beli tadi. Contohnya, dan bisa kita cari. Di sini sudah ada. Dan untuk mencari produk yang lain, kita tinggal refresh aja. Nah, lanjut di sini kita akan ke fitur admin. Kita pijit kembali dan logout.
Ini kita masuk ke fitur admin. Berhasil login. Ini adalah dashboard admin. Jika berhasil login, di sini ada pemberitahuan selamat datang Rahim sebagai admin. Lalu kita dapat melihat semua total pendapatan dan total transaksi dari semua user. Di dashboard ini ada dua menu utama, yaitu produk dan laporan. Lanjut, di sini kita pilih ke produk. Di sini ada dashboard data produk. Di sini ada button tambah, edit, hapus, dan reset. Jika kita ingin menambah produk, kita bisa memasukkannya di bagian nama produk. Misal kita masukkan papan tulis, harga. Di sini kita buat harganya itu 50.000. Stok, untuk stok kita buat 10. Di sini langsung kita pijit tambah. Otomatis produk berhasil ditambah. Dan kita lihat di sini apakah dia berhasil ditambah. Di sini sudah tertera, papan tulisnya sudah berhasil ditambah. Lanjut untuk fitur edit. Di sini kita cari dulu barang yang mau kita edit, misalnya papan tulis. Kita klik dulu, lalu kita edit di bagian harga. Kita buat harganya 100.000, dan untuk stok juga kita ubah jadi 20. Di data sudah berhasil diubah. Dan kita lihat di bagian produk cari papan tulis apakah sudah keubah. Nih, sudah di harga 100.000 dan stoknya menjadi 20. Untuk fitur hapus, kita klik dulu nama barangnya, lalu kita ke button hapus. Nah, otomatis sudah kehapus. Langsung kita cari papan tulis, apakah masih ada? Nih, sudah terhapus. Oke, lanjut. Di sini ada button reset. Fungsinya itu untuk menghapus semua data yang sudah kita tulis di sini. Kita coba ya untuk kita pijit. Otomatis akan ke reset dan kehapus. Oke, kita akan kembali ke bagian menu utama yang kedua, yaitu laporan. Ini adalah dashboard dari laporan transaksi penjualan semua user. Di sini ada fitur cari nomor faktur. Di sini hanya bisa angka, tidak bisa huruf. Kita coba untuk mencari nama produk pulpen. Di sini nomor fakturnya itu 002. Langsung kita cari. Nah, langsung kelihatan nama produknya. Lanjut, kita ke bagian fitur cetak. Di sini akan otomatis, langsung kita print aja. Terus kita letak di mana kita mau save-nya, kita ganti name-nya, misal cetak 2, kita langsung save. Dan di sini otomatis langsung kebuka PDF fitur transaksinya. Ini adalah laporan hasil cetak dari transaksi penjualan, dan untuk tanggal ini adalah tanggal laporan cetak hari ini. Pada sistem kami, setiap user memiliki riwayat yang berbeda karena setiap akun memiliki ID user masing-masing. Saat login, sistem menyimpan ID user ke dalam session. Ketika melakukan transaksi, ID user tersebut ikut disimpan ke database. Saat membuka riwayat pembelian, hanya sistem menampilkan data transaksi yang sesuai dengan ID user yang sedang login. Jadi, user hanya bisa melihat riwayat miliknya sendiri, sedangkan admin dapat melihat seluruh data transaksi. Sebagai contohnya, kita daftar pakai akun yang lain. Sini langsung kita masukkan.
langsung kita daftar. Username sudah digunakan. Lanjut, kita langsung ke login aja. Ini adalah salah satu contoh kalau username atau passwordnya salah. Sekarang kita akan login ke akun atau username yang berbeda, tapi dengan yang benar, dengan login yang benar. Ini loginnya sudah berhasil. Dan ini adalah dashboard penjualan alat tulis. Di sini usernya juga sudah berbeda, user Nurul. Dan kita bisa lihat total belanjanya masih kosong dan total transaksinya juga masih kosong. Karena kita belum ada membeli apapun. Sekarang mari kita lihat di riwayatnya. Ini adalah dashboard riwayat pembelian. Di sini sudah tertera memang benar-benar kita belum ada melakukan pembelian apapun di sini. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Dedi Chandro Parulian Sinaga Eskom Mkom selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.